Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kembali kami ucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, khususnya kepada kami warga senior paroki Serpong Gereja Santa Monica. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk menimba sesuatu hal dalam iman Katolik. Semoga iman kami semakin bertumbuh berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga hari demi hari kami dapat merasakan sukacita yang berasal daripadamu. Biarlah kami juga dapat semakin menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih atas semua yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bunda Maria, Bunda Yesus, sertailah kami dalam perjumpaan kami ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Tuhan turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Helena. Selamat pagi Oma, Opa, sahabat semua. Kita bersyukur kita menikmati premier ruangan ini yang sangat mumpuni ya, dengan sound systemnya dan nyaman lah gitu ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Romo Haris. Tentu saya nggak perlu memperkenalkan Romo Haris ya, tetapi kita akan membahas tentang iman Katolik dan tradisi leluhur. Beratnya di tradisi Tionghoa, tapi tentu saja boleh satu dua di luar tradisi Tionghoa itu, ya. Karena mungkin ada yang kejawen, ada yang dan sebagainya. Oke. Gereja Katolik itu terkenal dengan inkulturisasinya, maksudnya sangat adaptif dengan budaya lokal, budaya setempat. Ya. Kita ada Rosario Merah Putih, itu hanya ada di Indonesia. Ya. Kemudian ada Wayang Wahyu, ya, hanya ada di Indonesia. Nah, sebagian mayoritas di sini kebetulan keturunan Tionghoa. Nah, kita akan membahas mengenai iman Katolik dan tradisi leluhur. Dalam hal ini titik berat banyak di Tionghoa ya. Karena kita baru aja memperingati Imlek, kemudian Cap Gomeh ya. Sebentar lagi ini yang krusial yaitu Cengbeng. Ya, Cengbeng di bulan April. Sembayang leluhur dan sebagainya. Nah, kita akan mendengar paparan dari Romo Haris, landasan-landasan Alkitabnya, dan juga boleh nggak sih, ya. Ini akan terbagi dalam dua sesi. Romo Haris hanya bisa sampai jam 10. Pertama, sesi pertama paparan dari Romo Haris, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, ya, agar puas lah. Boleh nggak sih ini, atau it's okay gitu ya, atau lanjut. Silakan Romo Haris. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, di sini aja biar gampang. Daripada dipegang-pegang terus kan. Kita bicara tentang iman Katolik. Sudah sekian lama kita beriman Katolik, entah yang dilahirkan setelah dilahirkan lalu dibaptis Katolik, atau yang baptis anak dewasa, atau yang kadang-kadang ada juga yang dibaptis pada saat-saat terakhir, atau alias baptis darurat. Setelah baptis darurat harusnya tetap diberi pelajaran tentang kekatolikan. Kita ngomongin tentang iman Katolik, lalu nanti ada sedikit berhubungan dengan tradisi-tradisi yang ada. Iman adalah keyakinan kita dalam seluruh aspek kehidupan, dan kita mempercayakan diri pada Tuhan. Secara khusus dalam gereja Katolik yang terkenal dengan simbolnya satu, kudus,
Katolik, dan Apostolik. Jadi jangan lupa, gereja Katolik itu hanya satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadi menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dalam caranya kita manusia berhubungan dengan Tuhan, juga berhubungan, kalau sekarang selalu dihubungkan juga dengan alam ciptaan Tuhan. Sejak Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si, bahwa alam juga adalah bagian dari karya agung Tuhan. Nah, bagaimana cara berelasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam ciptaan Tuhan, juga berhubungan dengan budaya-budaya setempat. Gereja Katolik secara jelas pertama-tama mengambil unsur dari budaya apa ya? Budaya Israel. Kemudian setelah dari Israel pindah ke Roma, bercampur dengan Yunani, dan sekarang bercampur juga dengan kebudayaan kita Indonesia. Jadi iman dan kebudayaan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya campur aduk, termasuk juga kita yang beriman Katolik. Lalu hubungannya dengan perayaan Imlek ya. Kalau Imlek saya paling suka, kenapa? Karena saya selalu dapat angpau. Itu saja yang gue ingat. Dan sampai tua begini pun masih dapat angpau. Jadi beruntunglah jadi pastor. Ya, kalau yang Opa dan Oma yang di sini tiap tahun menderita, harus bagi-bagi. Kalau gue bahagia terus, tapi nggak apa-apa. Memang sebuah ada waktunya. Jadi kalau kita lihat sejenak, perayaan Imlek adalah perayaan pesta tani. Pada musim semi, setelah musim dingin, hidup baru mulai bersemi. Lalu semuanya mulai tumbuh, dan itulah yang mau disyukuri. Pertama-tama kepada Tuhan, pemberi segala karunia melalui hasil tanam-tanaman. Jadi pertama-tama perayaan Imlek adalah perayaan syukur. Lalu apa susah banget. Kontekstualisasinya dengan iman, dengan liturgi Katolik yang terus berkembang. Kita ingat, kita mulai waktu saya pertama kali ke sini ya, Bu. Kita mulai dengan ada misa, sebenarnya misa peringatan, misa syukur atas tahun baru Imlek. Lalu ada yang protes. Kenapa pastornya pakai baju kasula merah? Saya ingat itu pertama kali. Kenapa pastor pakai topi itu yang di film vampir itu, dan seterusnya. Kenapa di gereja ada hiasan-hiasan seperti itu? Dan macam-macam. Memang semuanya sampai sekarang, semuanya akhirnya tergantung dari Bapak Uskup kita. Aturan-aturan yang ada semuanya dikendalikan oleh uskup keuskupan setempat. Jadi kalau Bapak Uskup katakan boleh, ya kita rayakan. Kemarin di gereja katedral dirayakan, semua pastornya pakai kasula merah, nggak ada yang protes. Karena di katedral. Walaupun ada yang protes juga, kenapa barongsai masuk ke gereja? Ada juga yang protes demikian. Ini namanya sinkretisme. Bapak Uskup, waktu minggu yang lalu saya ketemu Bapak Uskup, lalu dia bercerita tentang hal ini. Ada umat yang protes gara-gara barongsai masuk ke gereja. Jadi ada hal-hal yang memang boleh, ada hal-hal yang sebaiknya
tidak kita lakukan dalam rangka perayaan Ekaristi, perayaan syukur. Kalau Ekaristi udah jelas semuanya dari A sampai Z-nya jelas semuanya. Tapi ada unsur-unsur yang boleh dimasukkan dalam liturgi gereja. Tapi enggak semuanya harus masuk. Kita nggak usah merubah gereja seperti kelenteng. Semua hiasan yang ada di kelenteng dimasukin ke gereja? Nggak perlu. Emangnya seperti itu? Nggak perlu, tapi ada hal-hal yang boleh. Hiasan-hiasan sejauh tidak mengganggu yang lain, silakan. Tahun ini memang karena semuanya sibuk, lupa pasang lampion. Kalau tahun kemarin saya ingetin, pasang lampion, lalu dipasanglah lampion di mana-mana. Sebenarnya masih ada, cuman karena sedang direnovasi, saya lupa lampion ditaruh di mana. Itu masalahnya. Kalau ada, ya dipasang juga. Karena semuanya lupa ditaruh di mana lampion tersebut. Kalau sekedar hiasan di luar gereja, nggak jadi masalah. Ada ucapan pun kita selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Kalau kita perayaan syukur, pasti semuanya juga bersyukur, bukan? Nggak ada yang satu bersyukur lalu satu caci maki. Tapi semuanya diperbolehkan. Pada awal-awalnya, pada saat Santo Matteo Ricci, Imam Yesuit Italia, pada tahun 1582 berusaha bermisi di Tiongkok dengan menggunakan budaya Tionghoa, bahasanya, pakaian, konsep pemikiran, liturgi, boleh dikatakanlah itu yang diwartakan pada masa itu. Namun, Paus Clemens melarang umat Katolik berdoa di kelenteng atau memakai hio dalam mendoakan arwah orang tua pada masa itu. Tapi pada tahun 1939 Paus Pius ke-12 mengizinkan praktek mendoakan arwah orang tua dengan menggunakan hio dengan kesadaran penuh bahwa doa dan penghormatan tetap ditunjukkan kepada Allah Tritunggal. Jadi dulu nggak boleh, sekarang boleh. Kenapa? Karena gereja itu motonya Ecclesia Semper Reformanda. Gereja selalu memperbaharui diri. Dulu juga kita nggak boleh baca Alkitab pada abad-abad pertama. Kenapa Alkitab khusus untuk para biarawan, para imam? Yang lain no, hanya boleh mendengarkan. Kalau salah baca, ya udah, anggap aja nggak tahu. Yang penting pastornya yang ngomong, semuanya diam. Tapi dengan perkembangan, semuanya akhirnya diperbolehkan juga untuk membaca Alkitab. Dan demikian juga, kalau kita berdoa pakai hio, silakan. Tapi tetap kita berdoa kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, beberapa hal, nanti kalau tentang liturginya nanti, beberapa hal yang sebenarnya patut kita syukuri. Karena apa? Karena dengan pengalaman iman Katolik dengan apa yang terjadi dalam tradisi Imlek juga bagus. Misalnya, makan bersama. Makan bersamanya kapan ya? Malam tahun baru. Tapi Pastor Haris nggak pernah diundang. Itu masalahnya. Ada yang mengundang juga sih ada. Nah, tradisi makan bersama sebenarnya bagus. Kenapa? Karena sesuai dengan tradisi warisan Yesus sendiri, perjamuan malam terakhir yang memberi kasih persaudaraan antara umat beriman. Kenapa? Karena ternyata juga pada saat itulah kita berkumpul bersama-sama sebagai keluarga besar. Jadi makan bersama nggak ada salahnya. Dan semuanya pasti butuh makan. Kecuali yang sedang puasa. Kalau kalian puasa pada saat hari Imlek, itu namanya bodoh.
Masa yang lain makan kita puasa? Lalu tradisi yang lain saling menghormati, mengucapkan selamat tahun baru kepada orang tua dan sesama. Ini juga sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan bahagia hidupmu. Yang dimaksud tentu, selamat datang ibu-ibu dari Bandung jauh-jauh mau datang ke Serpong. Serpong. Seperti kue semprong. Mungkin dulu adalah ceritanya mungkin dari kue semprong. Tapi karena susah bacanya jadi serpong aja. Ya. Menghormati orang tua itu adalah baik. Nah, sebenarnya bukan anak-anak kecil yang hormat kepada orang tua, tapi bagaimana orang dewasa yang menghargai, menghormati para orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah mulai renta. Mereka tetap harus diperhatikan. Kita ingat firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita, ini orang-orang Farisi, kalau kita sudah mempersembahkan kurban, maka bolehlah kita tidak memperhatikan orang tua. Itu tradisi Yahudi. Sedangkan Yesus mengatakan, enggak, lu harus tetap memperhatikan orang tua, tinggalkan persembahan. Tapi layanilah orang tua, apalagi yang sudah susah jalannya. Kalau makan pasti nggak pernah susah. Kalau jalan boleh susah, tapi makan jalan terus. Sehingga sampai sekarang semuanya sehat-sehat, bukan? Walaupun susah-susah jalan seperti saya ini. Menurut ibu-ibu yang ada di sini, ini tanda kebahagiaan? Betul? Betul? Bukan. Ini beban kehidupan. Apalagi kalau naik tangga, kalau sekarang enak kita. Tangganya cuma sedikit, cuma 1-2. Kalau lantai 10, itu menderita saya lahir batin dunia akhirat. Ya, memberi hormat, tradisi memberi hormat pada saat Imlek itu sangat baik, dan sebenarnya bukan hanya saat Imlek, tapi kapanpun harus tetap dilakukan. Kalau saudara-saudara kita dari suku Batak itu dilakukannya di malam tahun baru, menghormati orang tua. Jadi kalau di Sumatera Utara, setiap malam tahun baru itu gereja sunyi senyap. Kenapa? Para pastornya juga pulang ke rumah orang tuanya. Karena ada lagunya, pulangkan saja. Lagunya bagaimana? Tapi itu yang putus asa. Kalau yang ini enggak putus asa, kenapa? Pulang dengan sukacita. Karena apa? Kalau saudara-saudara orang Batak pada malam tahun baru mereka berkumpul bersama keluarga besar, saling bercerita, saling memaafkan di malam itu. Persis saudara-saudara kita yang Muslim itu di hari Lebaran. Nah, kalau orang Batak di malam tahun baru. Lalu tradisi yang lain yang sangat saya sukai adalah saling memberi angpau, terutama yang sudah menikah. Saudara-saudara ingat, yang sudah menikah harus memberi angpau kepada yang belum menikah. Jadi jangan lupa tahun depan kasih angpau pada gua. Asik. Nah, walaupun udah janda, udah duda, tetap kewajiban Anda jangan dilupakan. Kenapa? Udah pernah menikah. Tapi tujuannya adalah sebenarnya supaya apa? Ada solidaritas di antara kita, kepedulian kepada yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Supaya apa? Supaya orang semuanya bersukacita. Memang di paroki kita belum terjadi
tradisi bagi-bagi angpau. Kalau kemarin, tahun-tahun yang lalu sebelum saya di sini, saya di paroki Karawang, setiap tahun anak-anak Bina Iman diberi angpau semuanya. Angpaunya dari mana? Daripada orang tua dan para donatur yang mau berbagi. Jadi semua orang dapat, tahun ini pun dapat. Karena saya dapat juga WA. Pastor mau nyumbang nggak? Ya dah, saya bilang gua sumbang. Satu orang 10.000. Satu angpau 10.000 untuk anak-anak. Lalu saya, jadi butuhnya berapa? Saya kasih 500.000, jadi untuk berapa orang tuh? 50 orang. Berarti ada 50 orang yang diberi angpau sebenarnya supaya mereka bahagia. Anak-anak bahagia, dapat 1.000 pun bahagia. Tapi ada pengemis yang kalau dikasih 1.000 protes. Beli apa ini? Kurang ajar memang. Tapi nggak apa-apa. Berbagi sukacita itu motonya siapa? Berbagi sukacita. Kalau ikut KTM berbagi sukacita. Tapi sebenarnya berbagi sukacita adalah ajaran Yesus sendiri. Kenapa? Kalau kita ingat dalam surat Paulus dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau ada orang bersukacita, kita semuanya bahagia. Memang sekarang masih pada pakai masker, kenapa? Karena masih takut-takut, walaupun Anda semua sudah di booster 2 kali. Warga senior sudah mendapat booster 2 kali, bukan? Sudah. Saya aja belum boleh, karena belum dapat undangan. Yang di sini udah semua di booster? Sudah. Ya, ini kelihatan udah tua-tua semua. Yang sini masih lebih muda. Ya, kalau orang berbagi sukacita, ada sukacita dan semuanya bahagia. Walaupun rambut sudah putih, tapi kebahagiaan jangan pernah dilupakan. Banyak orang bahagia kalau bisa makan sesuatu yang memang kesukaannya. Kalau gua dikasih cukyok yang banyak lemaknya, saya menderita. Bagaimana makannya? Tapi kalau yang suka lemak, pasti bahagia. Jadi kalau ada cukyok, saya cari-cari dagingnya di mana. Cuman diambil dagingnya, sisanya udah nggak jadi. Tapi kalau yang suka, ya semua bisa dimakan. Kalau dikasih ikan, kalau orang nggak suka juga percuma. Tapi yang paling penting adalah kita bahagia terhadap peristiwa-peristiwa yang bisa membuat kita bahagia, seperti saat ini berkumpul bersama saudara seiman dan seumur, seperasaan, sepenyakit. Encok. Apalagi ya? Ciri-cirinya apalagi selain encok? Darting. Dan semuanya akan bawa PPO. Ada yang bawa PPO? Oh, sekarang udah ganti ya? Sekarang ganti apa, Bu? Balpirik. Oh, balpirik. Oh, fresh care sekarang. Kalau dulu selalu ini bawa orang tua katanya. Tapi sekarang semuanya pakai. Ya, lalu tradisi yang lain, makanan-makanan khas yang ada, kue keranjang, jeruk mandarin, coklat dan lain yang mempunyai simbol harapan akan hal-hal yang baik. Dan kita sebagai orang Katolik pun harus selalu berharap. Kenapa? Karena kita punya iman, harapan, dan kasih. Jadi semuanya harus punya hal seperti itu. Nah, yang terakhir yang ini yang sering kali menjadi kontroversi di gereja adalah Redemptoris Sacramentum artikel 17.8. Tidak diizinkan mengaitkan perayaan misa dengan peristiwa-peristiwa politik atau sekuler
atau situasi-situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran magisterium Gereja Katolik. Juga perlu dihindarkan suatu perayaan Ekaristi yang hanya dilangsungkan sebagai pertunjukan atau menurut upacara-upacara lain, termasuk yang bersifat profan. Jika tidak, maka Ekaristi menjadi dikosongkan dari makna aslinya. Ini yang sedang jadi kontroversi di beberapa gereja, di beberapa paroki karena ada aturan ini. Tapi sebenarnya seperti tadi saya katakan bahwa semuanya akhirnya tergantung pada kebijakan uskup setempat. Keuskupan Agung Jakarta dengan Keuskupan Bandung mungkin ada perbedaan. Dan Keuskupan Bogor juga mungkin ada perbedaan aturan. Kenapa? Masing-masing uskup punya hak mengeluarkan undang-undangnya tersendiri. Maka jangan disamaratakan. Kalau di kemarin Pastor Eko bercerita, kalau di Pontianak misa Imlek, wah, meriah sampai barongsai masuk ke gereja dan lain-lainnya. Lalu banyak komentarnya. Kalau di sana uskupnya nggak protes, diem aja kita. Tapi kalau uskup sudah mengatakan kagak boleh, semua harus diam. Itulah yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, tahun 2014 misalnya, di Keuskupan Surabaya, Bapak Uskup mengatakan, tidak boleh ada misa Imlek. Selesai. Semuanya nggak boleh ada. Karena Bapak Uskupnya mengatakan demikian. Dan kalau di Keuskupan Agung Jakarta ini, Bapak Uskup nggak ngomong apa-apa. Artinya boleh atau enggak terserah pada keputusan iman masing-masing kelihatannya. Tapi kalau di katedral ada, kelihatannya diperbolehkan sejauh aturan-aturan liturgi tetap dipatuhi. Misalnya yang enggak diperbolehkan adalah pertunjukan-pertunjukan di dalam gereja. Barongsai masuk ke gereja, kagak boleh sebenarnya. Silakan kalau mau pakai barongsai di halaman gereja sampai capek, baru kita mau ikut misa. Biar mereka capek dulu. Atau setelah perayaan Ekaristi, baru ada barongsainya. Bagi-bagi jeruk boleh? Boleh. Tapi setelah misa. Jeruk-jeruk diberkati di dalam misa dipersilahkan, tapi dibagikannya nanti setelah itu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dilakukan, ada yang juga tidak sesuai dengan rambu-rambunya keuskupan setempat. Kita ingat tahun yang lalu ada video Bapak Vikjen misa Imlek entah di paroki mana, lalu dia pakai hiyo mengganti dupa. Lalu dikatakan, semuanya dipersembahkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama 3 kali kan? Kalau pakai juga kan harus 3 kali, diangkat 3 kali. Tapi saya lupa lagi, ngomongnya apa? Doanya bagaimana? 3 kali itu. Pokoknya dipersembahkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Vikjen yang ngomong, kita nggak boleh protes. Itu salah satu produk hukum. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu kita ketahui dan nggak boleh disamaratakan. Kita nonton di mana, lalu dihubungkan ke Keuskupan Agung Jakarta, nggak bisa. Masing-masing keuskupan punya polisinya masing-masing. Kalau di Bandung ada nggak ya? Misa Imlek? Katedral? Pakai kasulannya apa? Merah juga. Kalau di sini pakai merah, di Santa Monica pakai merah, ada protes. Kenapa? Karena kita nggak mengumumkannya.
Kalau hari ini kita merayakan misa syukur. Bukan misa Imlek, tapi misa syukur dalam rangka Imlek. Jadi misa syukur, perayaan Ekaristi dalam rangka ini. Seperti juga kan sama-sama kita juga misa syukur atas ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Cuma memang kadang-kadang warna liturgi berbeda maknanya. Kalau dalam tradisi gereja warna merah, warna apa? Martir, kematian, Jumat Agung. Tapi kalau dalam tradisi Tionghoa, warna merah, warna sukacita. Jadi kadang-kadang ada pertentangan, tapi sejauh Bapak Uskup tidak melarang, berarti diperbolehkan. Dalam tanda petik. Dalam misa-misa khusus. Itu udah kebanyakan ngomongnya ya. Sekarang silakan kepada moderator.